Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya itu ditanya, tetapi pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan klasik. Kenapa orang itu lebih percaya pada siapa tetapi bukan pada apa? Padahal banyak orang yang mengatakan sesuatu yang baik meskipun orang itu adalah orang yang terkenal tidak baik. Sementara ada orang yang sudah terkenal baik, pada saatnya mengatakan sesuatu tidak baik, tetapi oleh orang tetap dianggap baik dan dipercaya orang. Nah, saya katakan memang yang namanya trust, kepercayaan itu terbangun oleh perilaku orang, dan perilaku orang itu yang membuat orang itu menjadi orang yang dipercaya atau tidak. Saya pernah cerita yang sederhana saja. Berkali-kali saya dereki dalam bahasa Jawa itu mengikuti Pak HR Fahrudin memberikan pengajian, dan beliau itu sering ditanya oleh para jamaah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya rumit, tapi beliau selalu menjawab dengan jawaban-jawaban yang sederhana, dan bahkan dalam banyak hal tidak pakai dalil apapun, tetapi sekedar dia menjelaskan dengan logika yang sederhana. Satu contoh misalnya, ada jamaah yang bertanya, Pak HR, kalau kita lupa sholat, apa yang harus kita lakukan? HR mengatakan, ya namanya lupa. Kalau lupa ya sudah. Kalau sudah ingat baru sholat. Nah, kalau begitu kita ingat sholat, kita langsung sholat meskipun sudah terlambat. Lah ya. Oh begitu ya. Jadi kalau untuk sholat itu boleh ya? Ya memang di dalam beberapa hadis yang pernah saya baca begitu. Ketika Rasulullah itu melihat ada sahabat yang terlambat sholat dan kemudian ingin melaksanakan sholat dan bertanya, ya Rasulullah, saya terlambat sholat dan waktunya sudah habis, apa yang saya lakukan? Ya, sholatlah ketika kamu ingat. Ini sebuah pembicaraan yang mengandung pelajaran bahwa ketika kita benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa, ya kita harus segera melakukan tindakan yang selama ini kita lupakan. Termasuk kalau kita kembangkan ini, dulu saya itu khilaf, banyak melakukan maksiatan, sekarang sudah ingat, apa yang harus lakukan? Ya, berhenti dari kemaksiatan. Mulai kapan? Mulai saat ini, dan tidak usah diulangi kemaksiatannya, dan lakukan yang terbaik untuk bisa membuat diri kita itu menjadi orang yang terhapus dosa kita karena tindakan kita. Nah, itu pengembangan-pengembangan dari apa yang dikatakan oleh Pak HR yang saya tangkap. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya rumit. Yang dulu pernah saya sampaikan, dia pernah ditanya oleh seorang mahasiswa, Pak HR, bagaimana cara sholat di bulan? Karena waktu itu ada peristiwa pendaratan Apollo di bulan oleh astronot dari Amerika. HR itu dengan senyum mengatakan pada mahasiswa itu dengan pertanyaan, pernah ke bulan atau belum? Belum Pak. Nah, kapan mau ke bulan? Ya nggak tahu Pak. Tapi ya mungkin nggak akan ke bulan Pak, karena untuk apa ke bulan? Ya sudah gini aja lah. Nanti kalau Anda ke bulan ngajak saya tak imami, kamu makmumnya, saya imamnya. Itu kan pelakar yang kemudian membuat orang di samping tersenyum paham. Jangan berandai-andai terlalu jauh. Demikian juga ketika pertanyaan-pertanyaan itu dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu sangat mendalam. Arti pertanyaan sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, sosial pendidikan. Pertanyaannya kan rumit-rumit, tetapi bisa disederhanakan, dan jawabannya juga bisa disederhanakan. Saya
berkali-kali juga ditanya, Pak, dalam masa pandemi ini nak saya nggak bisa sekolah dengan baik karena apa? Dengan sekolah online itu anak saya banyak yang tidak paham dengan pelajaran yang diberikan gurunya. Saya juga tidak bisa ngajari karena saya juga tidak belajar ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu. Saya katakan, ya masanya seperti ini, bisanya seperti itu, mau apa? Lakukan saja yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik dari sesuatu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita itu hanya bisa makan kacang karena yang ada cuma kacang, jangan bermimpi untuk makan telur. Karena pada waktu itu memang nggak ada telur, idealnya makan telur. Wah, tapi karena cuma ada kacang ya sudah, makan kacang aja. Termasuk ketika saya ditanya, Pak, saya ini orang miskin, saya itu kepingin sekali menjadi orang yang berzakat, bersedekah, berhaji, tapi belum kesampaian. Saya katakan ya berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi kesempatan pada Anda untuk bisa berzakat, bersedekah dan berhaji dengan kemampuan-kemampuan Anda, dan mungkin saja nanti pada saatnya Anda bisa berhaji lewat orang lain yang memberikan sedekahnya pada Anda. Dan mungkin saja Anda tiba-tiba menjadi orang kaya karena Anda mendapatkan pekerjaan yang luar biasa, dan pada saat Anda bekerja Anda mendapatkan hasil yang luar biasa dan Anda bisa berzakat dengan kekayaan Anda. Tapi itu kan besok. Artinya jangan pernah kita hanya bermimpi. Jadikan mimpi itu menjadi kenyataan dengan upaya, dengan ikhtiar yang optimal. Dan berdoalah kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki semuanya itu, dan kita berharap Allah memberikan yang kita harapkan kepada diri kita selaras dengan sikap bijak Allah yang maha bijaksana, dan tidak mungkin Allah itu memberikan sesuatu yang salah kepada orang yang dikehendaki. Dan tidak mungkin Allah itu tidak memberikan sesuatu yang benar pada orang yang memang menurut dirinya adalah orang yang dikehendakinya. Jadi Allah itu maha tahu dan maha bijaksana, alimun hakim. Dia tahu kapan, di mana, dan siapa yang mau diberi sesuatu, dan tidak mungkin pemberian itu salah. Makanya ketika saya ditanya, Bapak menyesal nggak jadi Bapak seperti sekarang? Enggak. Ini qadar Allah, ini takdir dari Allah yang harus saya terima. Dan saya punya harapan, saya punya keinginan, saya punya ya obsesi yang bermacam-macam. Dan saya selalu katakan, apapun yang saya inginkan itu akan saya upayakan untuk saya dapatkan. Tetapi saya tidak pernah menyesal andai kata saya tidak mendapatkan sesuatu yang saya inginkan, karena kemampuan saya untuk mendapatkan itu ternyata tidak cukup untuk mendapatkan sesuatu yang saya harapkan itu. Jadi ketika mimpi saya tidak jadi kenyataan, saya nggak pernah menyesal. Yang penting ada upaya. Kewajiban kita itu hanya berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Selebihnya serahkan kepada Allah. Selesai. Itu kan sederhana. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kembali pada pertanyaan yang pertama tadi. Kenapa orang itu lebih sering, lebih suka memperhatikan siapa yang ngomong daripada apa yang diomongkan. Nah, ini yang saya coba untuk saya telaah. Memang saya itu pernah mendengar dalam sebuah kesempatan obrolan para ustadz di seputar ungkapan unzur ma qala wala tanzur man qala. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Yang kemudian diterjemahkan, lihat apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Jadi lihat apa yang dikatakan oleh orang itu dan jangan siapa yang mengatakan perkataan itu. Nah, kata para ustadz yang sedang ngobrol tadi, sebenarnya kalimat itu perlu dikoreksi dari sisi bahasa. Yang benar kata mereka bukan undur ma qala, tapi undur ma qila. Jika mengacu pada tata bahasa Arab, undur ma qala, lihatlah apa yang mengatakan. Undur ma qila itu lihatlah apa yang dikatakan. Qala itu mengatakan, qila dikatakan. Ini kata para ustadz itu. Saya tidak ingin memperdebatkan ini semua karena yang terungkap seperti itu, unzur ma qala wa la tanzur man qala, lalu diterjemahkan oleh para ustadz itu dengan terjemahan, lihat apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Meskipun para ustadz mengatakan, jadi yang benar kata mereka adalah ma qila bukan ma qala. Bukan ma qala. Ya silakan saja mendekati, tapi yang berkembang di masyarakat kan seperti ini. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Jadi kata para ustadz itu, ungkapan lihatlah yang dikatakan ini sering kita dengar ketika misalnya seseorang dai menyampaikan ceramah atau dakwah.
Dan ini semua dikatakan agar hadirin fokus pada materi dakwah yang disampaikan, bukan pada orang yang mengatakan. Jangan lihat siapa yang berdakwah, siapa yang ceramah, tapi perhatikan isi ceramahnya, kira-kira begitu. Jadi kalau dalam bahasa sederhana, para jamaah yang saya hormati, silakan Anda dengarkan, Anda cermati, Anda perhatikan apa yang saya ceramahkan. Jangan memperhatikan siapa saya. Saya bukan siapa-siapa, tetapi saya ingin mengatakan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan para jamaah mau memahami dan mau mengamalkan. Ya, Rasulullah memang sudah wafat, tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu bisa saya katakan kembali. Dibandingkan Rasulullah, saya bukan apa-apa. Saya itu orang yang sekedar bisa menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau saya itu dibandingkan Rasulullah, ya jelas tidak berbanding. Orang percaya dengan Rasulullah terhadap apapun yang dikatakan karena memang beliau itu teruji. Ya. Baik, apa yang kemudian ingin saya sampaikan di sini? Asal usul perkataan undur maqala itu kata para ulama, para dai, para ustadz itu asalnya undur ila maqala. Dari jumlah literatur usul ya, asal usulnya ini mulu buka nih kalau bahasa Jawanya. Asal usul ungkapan ini atau perkataan ini adalah undur ila maqala wa la tanzur ila man qala. Undur ila maqala wa la tanzur ila man qila. Man qala. Jadi undur ila maqala. Jadi lihatlah pada apa yang dikatakan dan jangan pernah melihat pada siapa yang mengatakan. Ini kata para ustadz itu. Saya juga tidak terlalu hero dengan bahasa itu. Jadi perhatikan terhadap apa yang dikatakan orang, jangan perhatikan siapa yang mengatakan. Jadi ungkapan itu, kata para ustadz itu adalah undur ila maqala. Ungkapan ini kata mereka berasal dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Nah, katanya diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalimat hikmah adalah senjatanya orang bijak. Di mana saja ia menemukannya, maka ia berhak atasnya. Itu pernyataan Rasulullah yang dinyatakan oleh Abu Hurairah. Artinya apa? Ketika kita itu ingin memperhatikan sesuatu, perhatikan apa yang dikatakan oleh orang. Dan jangan kita itu memperhatikan siapa yang mengatakan. Nah, tetapi orang bijak yang sudah terkenal bijak itu bisa mengatakan sesuatu, dan sesuatu yang dikatakan itu menjadi sesuatu yang gampang dipercaya oleh orang, dengan mudah dipercaya oleh orang. Sehingga kalau kita itu berjumpa dengan orang-orang bijak, apa saja dikatakan itu dalam bahasa Jawa mentes, betul-betul punya makna dan syarat makna. Salah satu yang dulu pernah saya sampaikan ketika saya membaca kitab Al-Hikam dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, ungkapan-ungkapannya itu sederhana sekali. Ibnu Jauzi juga begitu. Ungkapan-ungkapannya di dalam kitab yang saya baca itu sederhana sekali. Dalam kitab Sayyidul Khawatir, ya, dia mengatakan perkataan-perkataannya itu sederhana sekali, tetapi orang percaya karena apa? Keulamaannya itu sudah teruji. Nah, termasuk tadi saya cerita Pak HR itu orang yang sudah dikenal sebagai orang yang sederhana, bersahaja, jujur, ya. Dan ketika dia berucap itu semua orang percaya. Sampai orang-orang yang mengagumi beliau itu mengatakan nawi ingkang ngendika Pak R. Fahrudin kula pitados. Kalau yang ngomong, yang berbicara itu Pak R. Fahrudin, ketua Muhammadiyah pada waktu itu, kami percaya. Artinya apa yang dikatakan oleh Pak R. Fahrudin itu dipercaya. Dan itu yang membuat Pak R itu dengan sangat mudah meminta sumbangan untuk bangunan masjid, bangunan sekolah, dimanapun dia itu memberikan pengajian. Dan dulu pernah saya ceritakan di sebuah desa di Kabupaten Sleman, Pak R itu pernah diminta untuk mengisi pengajian untuk penyelesaian bangunan masjid. Kali itu juga selesai, sumbangannya terkumpul lebih dari apa yang diperlukan. Karena apa? Dia dipercaya orang.
Saya masih ingat betul Pak R itu ketika ceramah waktu itu mengeluarkan dompetnya, kemudian isinya dikeluarkan. Isinya itu uang dikeluarkan, ini dari saya, silahkan yang lain nyumbang sebanyak-banyaknya supaya cepat selesai masjidnya, pembangunan masjidnya supaya selesai. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Asakir itu meriwayatkan kata undur maqala wala tadur maqala itu dari Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib, kata para ulama, itu kemungkinan berpedoman pada hadis yang berasal dari Rasulullah tentang hikmah. Kalimat hikmah itu senjatanya orang mukmin. Al hikmatu silahul arif. Hikmah itu senjatanya orang yang bijak. Di mana saja ia menemukannya, maka ia berhak atasnya. Nah, Ibnu Asakir itu meriwayatkan dari Ali, dan di tengah Ali itu berpedoman pada hadis itu, pada ucapannya yang diriwayatkan secara mauquf. Nah, perhatikan apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapapun yang mengatakan. Nah, tetapi begini para jamaah yang berbahagia, kita harus sadar bahwa dalam perspektif ilmu komunikasi, ungkapan lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan itu memang mengajak kita untuk fokus pada topik atau substansi pembicaraan. Makilah, bukan pada komunikator atau yang sedang berbicara, manqala. Tetapi masih dalam pengertian yang saya pahami dari ilmu komunikasi, komunikasi efektif itu salah satunya bergantung pada siapa yang mengkomunikasikan, bergantung pada integritas dan kredibilitas manqala, siapa yang mengatakan atau sang pembicara. Jadi siapa itu menjadi penting dalam proses komunikasi itu. Apalagi kalau kita bicara dalam dunia politik, siapa yang mengatakan itu penting. Karena apa? Dialah yang dipercaya oleh orang. Makanya ketika ada pengerahan massa, siapa yang mengatakan untuk bisa mengerahkan massa itu penting. Sehingga massa itu bisa terkerahkan oleh orang yang memang dipandang bisa mengumpulkan orang-orang yang ingin diajak untuk berperan dalam proses apapun. Nah, saya tidak ingin sampai pada hal-hal yang spesifik. Nah, saya masih ingat betul bagaimana pengerahan massa itu bisa dilakukan oleh seseorang yang memang dia dipercaya orang banyak. Termasuk di dalamnya kemarin saya berbicara diskusi tentang masalah-masalah yang terkait dengan keseharian kita, termasuk wakaf. Ada mubalik itu yang mengeluh, gimana orang Islam itu diminta wakaf, berwakaf aja kok alatnya bukan main. Padahal jelas wakaf itu tindakan mulia. Mereka tidak mau. Saya katakan, yang ngajak siapa? Ya banyak Pak, termasuk saya. Ya saya juga pernah mengajak mereka untuk berwakaf, tapi gak ada yang mau wakaf. Nah, persoalannya apa Pak Musin? Ya persoalannya saya belum dipercaya orang. Tapi ada orang yang sangat dipercaya orang, mengajak orang berwakaf, tidak hanya satu yang mau, banyak yang berwakaf. Termasuk yang saya ceritakan, Pak HR Fahrudin itu begitu mengimbau orang berwakaf, banyak orang yang berwakaf. Bahkan bukan hanya orang Muhammadiyah yang berwakaf itu, orang yang bukan Muhammadiyah pun mau berwakaf karena percaya sama Pak HR. Dan bahkan Pak HR pernah cerita, karena Muhammadiyah tidak dipercaya orang, maka banyak orang yang bukan orang Muhammadiyah itu mewakafkan tanahnya untuk Muhammadiyah dan dikelola oleh Muhammadiyah dengan pengelolaan yang baik, sehingga mereka semakin percaya. Dan ini saya ingat betul, ketika kita itu sudah dipercaya orang, maka apa yang kita katakan itu akan diiyakan orang. Sebaliknya ketika kita belum atau tidak dipercaya orang, apapun yang kita katakan nggak didengar oleh orang, nggak diperhatikan oleh orang. Makanya saya katakan kepada teman-teman saya, jadilah orang yang layak dipercaya. Jadi bina diri kita, kembangkan diri kita menjadi orang yang punya kepribadian yang pada saatnya kita itu bisa dipercaya orang. Itu aja. Pertanyaan teman-teman itu kadang-kadang ya terlalu naif itu. Anda sudah mengalami? Saya katakan belum. Saya baru belajar untuk menjadi orang baik. Bahwa saya sekarang belum jadi orang baik itu bagi saya bukan persoalan. Yang penting saya ingin jadi orang baik dengan belajar dan belajar. Hasilnya seperti apa saya serahkan kepada Allah. Yang penting saya berikhtiar untuk itu. Bahwa saya pernah berbuat tidak baik, pernah berdosa, itu masa lalu saya yang tidak perlu saya jadikan sebagai hambatan untuk berubah menjadi lebih baik. Itu aja. Dan saya ingat pada firman Allah,
yang terdapat di dalam surah As-Saff ayat 2-3. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini teguran dari Allah. Pada siapa? Kepada orang-orang yang merasa beriman atau mengasumsikan dirinya beriman. Kenapa dengan iman yang kita miliki itu kita masih tidak melakukan tindakan yang seharusnya kita kerjakan? Kita hanya bisa ngomong. Kalau anak-anak muda mengatakan omong doang. Terlalu banyak ngomong, tidak pernah mengerjakan apa yang diomongkan. Ya, saya kebetulan jadi mubalik itu kadang-kadang mikir juga itu, jangan-jangan apa yang saya omongkan itu saya kerjakan, itu dosa besar itu. Dan kebencian Allah sangat besar terhadap orang yang suka mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Nah, seringkali kalau kita berdakwah, pendengar itu mengabaikan isi pembicaraan kita ketika kita bicara. Karena kita tidak dikenal sebagai orang yang layak untuk dipercaya. Tapi sebaliknya, pendengar itu begitu perhatikan isi pembicaraan orang yang layak dipercaya, karena orang yang ngomong itu betul-betul dikenal sebagai orang baik. Perangainya itu betul-betul sudah teruji, suka berbuat baik, dan belum pernah terbukti melakukan tindakan tidak baik. Jadi sekali lagi, memang seharusnya orang itu memperhatikan apa yang kita katakan. Tetapi senyatanya memang begitu. Kita tidak akan diperhatikan orang kalau memang kita itu belum layak menjadi orang yang diperhatikan orang. Kalau kita itu sudah menjadi orang yang dipercaya orang, apapun yang kita katakan, apa yang kita omongkan, apa yang kita berikan pada orang itu akan diiyakan oleh orang. Sebaliknya, ketika kita itu masih menjadi orang yang tidak atau belum dipercaya orang, apapun yang kita katakan sampai berbuih-buih, kadang-kadang tidak diperhatikan orang. Apa yang harus kita lakukan? Mari, jadikan diri kita menjadi orang yang layak dipercaya. Bina diri kita menjadi orang yang jujur, orang yang bersikap amanah, orang yang punya kemampuan untuk menjadikan diri kita itu menjadi orang yang punya kemampuan berkomunikasi dengan sikap bijak kita. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita untuk menjadi orang yang dipercaya orang dengan omongan yang seharusnya dipercaya orang itu benar-benar terjadi, karena apa yang kita omongkan itu didengar oleh orang disebabkan diri kita yang memang layak dipercaya oleh orang. Apalagi dalam dunia dakwah, jadilah dai yang betul-betul bisa dipercaya orang, sehingga kita menjadi orang yang selalu dengar apa yang kita katakan, sehingga apapun yang kita mintakan kepada orang akan diiyakan oleh orang karena orang percaya pada diri kita. Dan inilah proses belajar yang memang memerlukan kesabaran. Tapi hasilnya seperti apapun, yang penting jangan pernah kita berhenti untuk belajar untuk menjadi yang terbaik. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadilah yang pertama dan utama, dan ibda binafsik, mulailah dari diri Anda sendiri. Jangan pernah minta orang lain untuk mulai sementara Anda diam untuk tidak memulai. Mari kita coba untuk berubah ke arah yang terbaik mulai saat ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.